kali didahului dengan tahajud yang panjang, zikir Anda yang panjang. Ayo kita keluar dari tempat mulia ini adalah dengan mata yang sejuk. Jangan membawa kesombongan. Kesejukan Anda yang akan dirasakan oleh siapa? Mulailah dari rumah Anda, dengan istri Anda, dengan suami Anda, dengan anak-anak Anda, dengan orang di dalam rumah Anda. Jangan rendahkan mereka. Maka harus kita menjaga lisan kita, kita jaga perasaan mereka. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat yang menyakitkan mereka. Mulailah dengan kebiasaan baik. Kalau Anda memang sudah terlatih dekat kepada Allah, di rumahmu ada istrimu, wahai para suami yang telah melahirkan berapa anakmu itu. Akan tapi kenapa kalimat kotor masih sering keluar, padahal katanya ahli sholat berjamaah di masjid, katanya ahli tahajud. Wahai para istri, istrinya pada ikut. Hei para istri, istri yang nggak dengar. Ini sebagian istri yang ahli tahajud di tengah malam. Mungkin Anda bersolawat ribuan sekali dalam sehari. Dengan tahajud Anda, pastikan Anda semakin lembut dengan keluarga. Bukan dengan jauhkan, bukan kalimat kasar kepada suami hanya gara-gara kurang nafkah saja. Yang ada marah, emosi dan seterusnya, caci maki setiap saat. Bukan itu. Justru semakin lembut semakin indah. Loh, itu pembuktian. Karena nggak bisa dipungkiri kalau dekat kepada Allah, maka semakin dekat kepada Allah kan niru Nabi, semakin lembut kepada keluarga. Maka jangan sampai hidup kita ini pincang. Baik kepada Allah tapi dengan sesama manusia akan baik. Kita pulang ke rumah kita, keluarga kita, anak-anak kita. Ayo kita mulai jadikan keluarga kita adalah keluarga yang baik. Tidak pernah mendengar kalimat kotor dari kita. Tidak pernah anak kita mendengar kita ngomong kasar kepada istri. Tidak pernah anak kita mendengar kita sebagai suami istri ngomong kasar kepada suaminya. Karena terbangun penuh kasih di dalam rumah. Menjaga perasaan. Kalau Anda sudah bisa menjaga perasaan manusia, berbuat baik kepada manusia, ibaratnya Anda hanya melakukan sholat 5 waktu tok, puasa Ramadan tok saja. Haji sekali kalau mempunyai uang, itu sudah cukup kalau Anda tidak menyakiti manusia. Yang tertipu adalah sepertinya dia ahli ibadah, tapi lihat, tidak ada orang yang bertemu dengannya kecuali pernah disakiti. Bahkan orang yang paling berhak mendapatkan kasih sayang pun disakiti, yang berhak mendapatkan penghormatan pun disakiti, yaitu pasangan di dalam rumahnya. Dan justru biasanya adalah orang yang eksen gayanya kiai dan ustaz. Seolah sudah punya surga kalau sama istrinya merendahkan. Mulai ahli ibadah sudah. Gara-gara istrinya itu adalah sedikit malas, diajak tahajud nggak mau, nggak usah pakai marah-marah, tahajud sunnah. Kalau ingin mengajak dengan rayuan yang lembut, yang indah, bukan dengan kasar. Sholat, pergi ke masjid, gini sholat, ayo masjid. Nggak pernah sholat ke masjid. Mana ada keindahan mengajak orang seperti itu? Ayo tengok diri Anda sendiri. Pastikan Anda lembut. Karena apa? Berlembut kasih dengan keluarga adalah ibadah jauh lebih gede pahalanya daripada sholat sunnah yang Anda tegakkan. Bersenang-senang dengan keluarga yang mubah, makan bersama di bawah pohon yang rindang tanpa ada keharaman, itu ibadah. Anda bersendagoro dengan anak Anda hibur mereka karena jarang bertemu, lalu itu adalah ibadah. Kita perlu bangun hidup kenal Allah dengan cara yang indah. Mentang-mentang ahli ibadah sudah senang salat sunnah, pergi ke masjid, kalau pulang ke rumah assalamualaikum, gak ada senyum pada anaknya. Apalagi ustadz pulang ke rumah langsung assalamualaikum, istriku langsung baca Quran lagi, istrinya nunggu dari kemana, dari siang, gak disapa. Gara-gara suaminya senang Al-Quran. Ya bagus senang Al-Quran, tapi kalau nggak punya kasih sayang pada istri apa?
Inilah termasuk ilmu yang sering dilupakan oleh orang karena tertipu dengan ibadah, dengan kebaikan. Jadi kayak macam iblis. Nah, kalau sudah hati penuh kasih dan sayang, maka dia akan baik kepada pasangan, kepada anak, kepada pembantu di rumah kita. Yang punya pembantu di rumahmu, dia bukan binatang, bukan kucing, tapi dia umat Nabi Muhammad. Kalau memang dia ternyata lebih tua darimu, wajib kau menghormatinya. Harus punya sopan santun dalam meminta pertolongan kepadanya. Laisa minna man lam yuqir kabirana. Bukan tergolong kami, bukan masuk golongan kami yang tidak bisa menghormati yang lebih tua. Pembantu di rumahmu, dia bukan binatang. Katanya Ibu Hajah itu sering ngaji, pengajian, hadir majelis sholawat tapi tidak lembut hati, majelis zikir tapi tidak lembut hati. Kalau sama pembantunya ngomongnya Masya Allah,